Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Haris. Apa kabarnya nih Bu Lili? Baik sekali Pak Haris. Ya Bu Lili, untuk kesempatan kali ini sebelum kita melakukan proses coaching ya, kita akan sedikitlah berbincang-bincang ya Bu ya, sebelum kita masuk kepada tahap observasi. Yang dimana pada kali ini saya menjadi pengamat Ibu ya, ditugaskan untuk menjadi pengamat. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Ibu kepada sebelum kita melakukan proses coaching itu. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian Ibu ya, rubrik penilaian percakapan coaching. Ini bisa Ibu lihat di sini ya. Ini yang akan saya jadikan rubrik penilaian ya, terkait dengan proses observasi coaching nanti yang akan dilakukan oleh Ibu itu sendiri ya. Jadi ini boleh Ibu baca-baca ya. Ya. Inilah rubrik penilaian kita. Kemudian yang kedua ya, seperti Ibu ketahui kita akan menggunakan teknik TK itu sendiri. Ibu masih ingat ya dengan teknik TK itu apa ya? Dengan alur bahwa si coach itu nanti akan menyampaikan tujuannya, kemudian si coach itu dapat mengidentifikasi keresahannya, kemudian dia merancang rencana aksinya sendiri, kemudian dia akan melakukan selanjutnya tanggung jawabnya. Jadi seperti kita ketahui ya, jadi menggunakan alat TikTok. Kemudian yang kita ketahui juga adalah bahwa ada 3 kompetensi inti coaching ya yang ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah desain atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua terkait menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang ada ini ya, kira-kira Ibu Lili mau mengembangkan bagian kompetensi yang mana Ibu ya? Saya ingin mendengarkan aktif. Ya, dari mendengarkan aktif itu tadi sendiri, artinya bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi jadinya? Ya, jadi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik menurut saya. Jadi saya ingin mengembangkan bagian itu, mendengarkan aktif, sehingga coach itu lebih terbuka ya, dan ingin menyampaikan apa yang menjadi keresahan hatinya. Iya, setelah itu Ibu, indikator pencapaian yang akan dicapai oleh Ibu sendiri pada saat proses nanti coaching itu seperti apa Ibu? Saya menginginkan bahwa coach saya bisa menemukan permasalahan keresahan hatinya, kemudian menemukan juga cara jalan keluarnya, solusinya. Baik Ibu, itu yang ingin saya sampaikan ya. Semoga nanti pada saat proses observasi nanti berjalan dengan baik ya Bu ya, dengan lancar ya Bu ya. Begitu saja Ibu percakapan kita sebelum melakukan observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Lili, boleh nggak mengganggu waktunya sebentar? Oke, boleh Bu Eni, silakan. Ya, seperti ini Bu Lili. Akhir-akhir ini saya itu timbul keresahan dalam hati saya berkenaan dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi gimana? Gini Bu, kan saya baru 1 tahun ini yang mendapatkan kelas atas nih. Jadi kelas kita kan dipisah nih Bu, kelas Ikhwan dan kelas Akhwat. Jadi antara kelas Ikhwan dan kelas Akhwat ini ternyata dalam pengkondisian di kelas itu berbeda sekali Bu dengan apa yang kita konsep. Misalnya kalau anak perempuan cenderung lebih enak untuk diarahkan. Kalau anak laki-laki kadang sudah beberapa trik yang sudah saya kerjakan gitu biar fokusnya cepat kembali lagi ke pembelajaran. Tapi untuk anak Ikhwan ini khususnya kelas 5C dan 5D, saya juga rasanya udah kehabisan ide gimana biar saya bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Oke Bu Eni, apakah anak-anak ini bisa di spesifik lagi pada jam-jam berapa mereka mengalami susah diatur demikian? Mungkin bukan karena jamnya. Kalau pagi
karena ini saya kan berpengalaman di bagian kelas event di 2 kelas. Jadi kelas D itu pagi dan kelas C itu siang. Yang lebih cenderung untuk susah dikondisikan ini di kelas C. Mungkin karena waktu siangnya tadi itu tapi juga mungkin karena kondisi anak-anaknya ya. Kalau anak laki-laki ini sepenglihatan saya, mereka ini fokusnya mudah sekali teralihkan. Selain fokusnya mudah teralihkan, mereka itu juga kalau ada temannya yang menyeletuk sedikit, itu kelas tuh langsung buyar konsentrasi dan celetukan itu bisa menyambung ke hal-hal lain. Begitu ya. Nah, apakah itu terjadi pada anak-anak tertentu atau pada semua anak dan kelas? Iya, tentunya nggak semua anak sih Bu. Tentunya ada anak-anak yang bisa mengkondisikan dirinya dengan baik, tapi memang beberapa ada anak yang spesial yang mungkin butuh perhatian lebih dalam. Tapi itu jumlahnya lumayan Bu, sekitar 4 atau 5 orang gitu. Yang dengan 4 atau 5 orang dari 30 siswa ini dengan keaktifan mereka berempat itu sudah bisa membuat kelas tidak fokus lagi. Oh begitu. Oke. Nah, kira-kira Ibu Eni ada nggak pernah mengajak mereka berbicara, mengidentifikasi ada apa dengan mereka? Kalau untuk mengidentifikasi secara langsung, mungkin belum pernah ya Bu tatap muka, tapi kalau melihat kebutuhan kelasnya, mereka memang kalau saya kan cenderung suka memberikan ice breaking. Nah, mereka kalau pada saat ice breaking itu fokusnya kembali, tapi saat saya menjelaskan materi-materi yang memang butuh penjelasan lebih dalam, itu kadang mereka yang seperti itu. Ada nggak keinginan Bu Eni ingin rasa tahu kenapa sih dengan 4 anak ini? Iya, sepertinya saya sudah pernah berbicara sih dengan guru-guru mata pelajaran lain juga, tapi ternyata memang anak-anak ini ya memang sepertinya butuh pengawasan lebih dalam, terus sepertinya lebih butuh perhatian, kayak memang sengaja untuk mencari perhatian. Iya. Berarti apakah Bu Eni ada keinginan untuk menggali satu persatu 4 anak ini? Kalau untuk menggali lebih dalam, mungkin nanti saya bisa koordinasi lagi ya dengan wali kelasnya, karena memang wali kelasnya itu yang lebih 24 jam penuh mengawasi anak-anak selama proses pembelajaran. Kalau saya karena memang banyak kelas yang dilakukan tidak bisa secara dalam, tapi mungkin secara dalam proses pembelajaran saya misalnya. Mungkin ada trik-trik tertentu yang ingin saya lakukan buat menggali keempat anak itu. Oke ya Bu Eni. Nah, kapan kira-kira Ibu akan menggali keempat anak ini? Karena saya itu bisa melakukan hanya pada saat proses pembelajaran, tentunya ini masih dalam rencana saya ya Bu. Jadi rencana saya di setiap pembelajaran saya nanti ataupun sebelum saya melakukan pembelajaran, mungkin saya akan koordinasi dulu nih dengan wali kelasnya seperti yang saya bicarakan tadi, karena wali kelasnya itu lebih banyak waktu bersama mereka. Jadi rencananya saya seperti mau minta izin kepada wali kelas mereka untuk mengkondisikan keempat anak ini. Jadi setiap pembelajaran saya rencananya saya ingin membentuk kelompok kecil. Dari 30 anak tadi rencananya saya ingin membagi kelompok kecil. Jadi keempat anak yang biasanya aktif ini ingin saya pecahkan menjadi dipecahin satu-satu gitu. Jadi dari setiap kelompok itu nanti saya akan meminta satu orang ketua kelompok masing-masing yang bisa lebih fokus untuk kayak apa sih, untuk lebih mengawasi teman sebayanya. Oke, berarti itu adalah rencana Ibu Eni kedepannya dalam pembelajaran, sekaligus juga ingin tahu bagaimana sih sebenarnya kalau anak ini kalau tidak bersatu, gitu ya. Kalau mereka bersatu mereka jadi kuat gitu ya. Iya. Jadi salah satu caranya itu tadi Ibu ingin memecahkan mereka dulu
dalam kelompok kerja yang lainnya untuk lebih mengenal mereka lebih baik lagi. Nah, apakah menurut Ibu Eni selain wali kelas dan Ibu Eni sendiri, siapa lagi yang bisa terlibat dalam rencana Ibu ini? Tentunya saya koordinasi dengan wali kelas dan ketua kelompok tadi menurut saya itu berperan penting juga Ibu, Yang dalam kelompok tadi itu ya. karena masing-masing kelompok kecil itu jika saya menugaskan ketua kelompok dia lebih bisa fokus kepada temannya. Kalau kita kan sendiri untuk fokus kepada 4 anak tadi kan lumayan susah. Jadi kalau kita punya perwakilan di masing-masing kelompok, teman ketua kelompok itu lebih bisa mengontrol temannya. Mungkin nanti kasih reward kelompok terbaik, mungkin ketua kelompoknya lebih bisa berpacu untuk bisa mengawasi temannya. Selain lingkungan yang di sekolah, siapa lagi yang kira-kira bisa membantu aksi Ibu ya terhadap ya sosial emosional ya, termasuk sosial emosional dari anak-anak itu? Tentu kan kita juga nggak bisa sepenuhnya melimpahkan itu kepada proses pembelajaran di sekolah. Mungkin dari beberapa anak ini saya memang mendengarkan ada beberapa anak yang memang berlatar belakang keluarga yang broken home, jadi mungkin tentunya harus komunikasi juga dengan orang tua sih. Dan kadang memang beberapa anak yang meminta perhatian ini kan dia aktif di kelas tuh kadang juga memang butuh perhatian, jadi mungkin lebih akan saya komunikasikan selain dengan wali kelasnya, orang tua di rumah juga. Iya, iya. Oke. Kemudian dalam waktu kapan Ibu akan melakukannya? Mungkin akan segera saya lakukan Ibu kalau untuk komunikasi langsung dengan wali kelas. Mungkin minggu depan sudah bisa saya lakukan karena ini hari depan, mungkin hari Senin nanti setelah pembelajaran saya akan menghadap untuk minta izin pembentukan kelompok khusus untuk mata pelajaran saya saja biar lebih enak. Terus untuk pemilihan ketuanya itu nanti mungkin bisa dilakukan dalam proses pembelajarannya karena saya mengajar di 5C itu hari Rabu, mungkin di hari Rabunya itu. Iya, oke. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran selain berkelompok gitu ya? Jadi apakah Bu ini ada rencana selain pembelajaran kelompok tadi, strategi apa lagi sehingga nanti kedepannya bisa dijadwalkan gitu? Selain berkelompok apalagi gitu? Yang membuat mereka tertarik gitu. Ya, kalau selama usaha saya ini berlangsung dan membuat mereka tertarik itu memang tentang ice breaking gitu. Tapi kalau untuk fokus pembelajaran mungkin kelompok kecil ini lebih ini sih, maksudnya belum pernah saya coba sebelumnya dan mungkin akan lebih membuat anak-anak itu fokus. Kan ada beberapa anak yang tidak melulu suka diajarin sama guru, tapi kalau diajarin sama teman itu biasanya lebih mengenal. Begitu ya. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Bu Eni ya. Kemudian saya ingin tahu juga bagaimana kedepannya setelah itu mungkin kita bisa melakukan coaching berikutnya lagi. Mungkin setelah saya laksanakan rencana saya ini nanti saya akan cerita lagi ke Ibu. Saya terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya. Saya undur diri. Ya, sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Ya baik, gimana Bu Lili perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, paling tidak merasa lebih lega. Tugas juga sudah selesai. Ya. Ya Ibu, dari tadi yang saya perhatikan itu sudah baik ya Bu ya. Iya. Terkait dengan coaching yang dilakukan. Ya. Jadi sebelum saya menyampaikan lebih dalam lagi ya terkait dengan yang tadi saya amati, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Lili nih. Pada saat melakukan coaching tadi, apakah indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu tercapai atau tidak, Ibu? Kalau saya merasa ya, karena coaching saya bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian coaching saya juga bisa mencari solusinya. Ya baik Ibu ya, dari tadi yang saya amati terkait dengan proses observasi tadi ya memang betul. Pada saat saya perhatikan ya sesuai dengan bibit penilaian tadi ya, Ibu sudah menyampaikan alur ceritanya secara runut ya, sudah bagus
bagus kayak gitu ya, dan memang tujuannya itu sudah tercapai. Kemudian identifikasi masalah ya dengan tadi ya, pada saat ibu mendengarkan, menjadi pendengar yang baik itu tadi saya perhatikan sangat membuat coachingnya itu merasa nyaman ya kayak gitu ya, sehingga tadi terbentuklah identifikasi masalah itu terungkap kayak gitu ya. Kemudian pada saat terkait dengan rencana aksinya, ibu sedikit mengarahkan juga ya, mengarahkan ini coachingnya. Tadi saya sempat melihat coachingnya agak bingung sedikit ya, tapi ibu berusaha untuk mengarahkan supaya lebih fokus gitu ya, sehingga itu yang nilai plus juga bagi saya tadi. Kayaknya coachingnya ini agak kebingungan. Akhirnya pada saat ibu Lili masuk untuk menanyakan tentang rencananya, itu udah coachingnya langsung berjalan dengan baik kayak tadi ya. Kemudian ini juga ya, pada saat memberikan tanggung jawab, saya sangat setuju sekali tadi ya, memberikan follow up juga ya, tidak hanya sekedar coachingnya berlangsung satu kali, tapi meminta ini ya tadi ya, bagus sekali itu ya, meminta nanti kasih tahu hasil dari rencana aksi ataupun tanggung jawab yang sudah dilaksanakan oleh coach itu sendiri. Itu sih menurut saya udah bagus sekali untuk proses coachingnya ya. Dan terakhir sebelum kita tutup ibu ya, kita akhiri, saya ingin menanyakan juga kepada ibu, kan tadi kan ibu memilih untuk menjadi pendengar yang aktif ya. Selain itu, setelah melakukan coaching tadi terhadap coachingnya itu sendiri, kira-kira kompetensi apa sih yang akan ibu kembangkan juga untuk lebih ke depan lagi kayak gitu? Ternyata saya merasa saya harus menjadi coach yang bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik ya, lebih berkualitas menurut saya. Itu ibu ya, insyaallah ya, apa yang kita lakukan ini ya, apa namanya, kita dalam proses pembelajaran untuk coaching itu memang kita paling tidak tiga-tiganya lah ya, kita akan harus kembangkan terus ya, untuk secara terus-menerus agar proses coaching itu tadi berjalan dengan baik dan tidak terasa kita menggurui mereka ya, rekan kerja kita. Jadi kita sama-sama lah untuk belajar untuk memperbaiki proses coaching itu, baik itu terhadap rekan sejawat ataupun dengan murid kita sendiri. Mungkin itu saja Bu ya. Iya Pak Haris. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.